warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'a awliya illahi ta'ala min masyariqil ardi wa magharibiha barriya bahriya khususan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam musannifi hadzal kitab wa man sa'a fi tab'i wa turjumanihi al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi takabburi wa tajabburi. Faslun utawi iki iku fasal hadza faslun fit takabburi ing nerangkan masalah takabur sombong wa tajabburi lan kejam. Takabur dan kejam, kesombongan yang dibalut dengan kekejaman. Ayat ini nanti menceritakan mengenai bagaimana pernah ada sekelompok kaum yang dulu pernah menguasai dunia gitu ya, dengan berbagai macam ekspansinya. Begitu ketemu bangsa lain itu ya tajabur tadi, kejam gitu ya, sombong dan seterusnya. Tapi pada akhirnya juga runtuh. Qala dawu sapa Allahu Gusti Allah taala maulur Allah, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Al-ayah Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu bakal malingaken sapa ingsun Gusti Allah an ayati saking pira-pira ayat ingsun alladzina ing wong akeh yatakabbaruna kang padha takabur utawa sombong utawa gumedhe sapa alladzina fil ardi ing dalam bumi bighairil haqqi tanpa hak. Jadi orang yang takabur itu tidak akan pernah mengenali atau tidak akan pernah memahami tentang ayat-ayat Allah. Sudah dinas seperti itu. Maka kemudian orang takabur itu ketika kemudian bertambah takabur, pada saatnya akan runtuh dan akan menerima sanksi dari ketakaburannya itu. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala wa kadzalika yatba'ullah kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Al-ayah Ghafir 35. Kadzalika kaya mengkono-mengkono yatba'u nutup sapa Allah Gusti Allah ala kulli qalbin ing atase saben-saben ati mutakabbirin kang sombong jabarin tur kang gumedhe. Jadi kalau sudah takabur itu Allah kemudian menutup hati itu. Jadi susah orang takabur itu kemudian untuk mengubah diri menjadi orang yang tawadhu gitu. Susah, karena pertama ayat-ayat Allah itu tidak akan pernah masuk ke telinga mereka. Memang oleh Allah dibelokkan sedemikian rupa. Sa'asrifu an ayati tadi. Yang kedua memang sudah ditutup oleh Allah hatinya itu, sehingga ia akan terus merasa kuat, merasa berkuasa atas bangsa-bangsa lain. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala malih nyritakaken kaum Ad niki. Wa idza batastum jabbarin. Asy-Syu'ara ayat 13. Nah, betul salah ayat ini sering didamel anu nggih. Padahal wonten tafsir ayat menika menceritakan perilaku kaum Ad yang kasar dan kejam. Jadi nek wong ngangge ayat iki digawe pengandel ngono niku berarti pengen kaya dadi umat kaum Ad gitu ya. Lah nggih.
Ya mungkin mengambil inspirasinya lah untuk memperkuat diri ya, untuk mempedekan diri. Wa idza batastum nalikane nyiksa sapa sira, batastum mongko nyiksa sapa sira jabarin kale kelawan bengis dan kejam. Bayi pecak dur memang gitu ya. Pokoknya lawan dibuat tidak berkutik. Nek gak ngono kalah karena kurang pede gitu ya. Maka harus pakai wa idza batastum jabarin. Jadi ini ayat ini sekali lagi menceritakan perilakunya kaum Ad yang memang kasar dan kejam. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Sadaqallahul azim. Walam yaj'alni lan ora ndadekaken sapa Allah ni ingsun. Ini menceritakan dawe Nabi Isa ya. Nabi Isa. Walam yaj'alni lan ora ndadekaken sapa Allah ni ingsun jabaron ing dadi wong kang sombong sakiyan tur kang wong cilaka. Jadi Tuhan tidak menjadikanku sosok yang sombong dan sosok yang celaka, itu kejam. Enggak. Artinya Nabi Isa itu orangnya santun, orangnya dermawan, orangnya halus dan seterusnya itu. Jadi salah satu sifat Nabi Isa. Lajeng Maryam ayat di 32. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala nyritakaken Nabi Yahya. Walam yakun lan ora ana sapa Nabi Yahya nggih. Iku jabaron wong kang sombong, asiyan tur kang napa? Asiyan akeh durhakane. Jadi Nabi Yahya bukan orang yang sombong, juga bukan orang yang durhaka. Nah, itu ayat-ayat ini menunjukkan bahwa takabur, sombong, kejam, bengis adalah perilaku-perilaku yang harus dihindari dan dijauhi. Itu larangan batin dari diri dari hati kita, tidak boleh muncul kesombongan. Begitu ada sedikit saja satu biji kecil di dalam diri orang ada ketakaburan, maka berarti akan membuat celaka orang itu. Qala faslun fil jazai. Pasal berikutnya mengenai jaza. Jazai itu keluh kesah, kakean sambat. Sidik-sidik sambat, keluh kesah. Nah, karena manusia itu kan hidup, ada dinamika kehidupan. Kadang surut, kadang ya, kalau kemudian ketika mendapatkan anugerah lalu berlebihan, ketika sedikit tersentuh kesedihan dikit saja sudah sambat ngalor ngidul ra karuan itu. Nah, itu juga larangan batin. Orang tidak boleh begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala memastikan di dalam ayat ini innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Al-ayah atau sadaqallahul azim Al-Ma'arij ayat 19 dan 20. Innal insana stune tai menungso iku khuliqa den dadi akan diciptakaken sapa al insan haluan kale keluh kesah tur kikir. Keluh kesah kikir. Idza masau nalikane ngepok utawa merasakan hu ing insan apa asyarru kesusahan jazuan kale dadi keluh kesah, tidak sabar, tidak tabah. Jadi manusia itu memang diciptakan seperti itu. Senengnya itu keluh kesah, kakean sambat, apalagi ketika tertimpa kesusahan, itu biasanya lalu tidak sabar, tidak tabah.
Gitu. Ya memang susah kalau begitu. Mengeluh gitu. Apa-apa mengeluh. Apa-apa mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit mengeluh. Mengeluh kok sedikit gitu. Ya kalau mau mengeluhnya kepada Allah gitu. Tidak boleh mengeluh pada sesama orang. Ngeluh dong ini Pak Wi. Al jazau utawi keluh kesah iku wasilatun dadi wasilah, dadi perantara, dadi penyebab ila tarki kathirin malah ninggal barang akeh minat taati saking ketaatan. Jadi yo wong ini kakean keluh kesah kan akhirnya banyak kepatuhan yang diabaikan gitu. Karena dia merasa bahwa nah ngene yo panggah susah. Ben ae wis pesimis banget kan gitu. Ngene panggah ora ana undak-undakan. Wayahe bodo butuhe akeh. Panggah ora salin. Itu akhirnya bisa menjadi penyebab meninggalkan banyak kepatuhan. Harusnya disiplin malah jadi kendor. Harusnya beberapa pekerjaan harus dijalankan akhirnya juga diabaikan. Harusnya ngaji ya orang ngaji, ya pokoknya mau ngaji karo orang ngaji ya padha ae. Ora tambah blas gitu loh. Ya lek lumayan cek ngaji ngrungokne ngaji karo ning kantore masing-masing cek lumayan. Lah kene ngaji terus ning kantor nyetel YouTube. YouTube-e sing adus ning pantai soalnya seger ngoten lho. Jadi itu kata Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, beliau memprediksi ketika orang terlalu banyak keluh kesah itu akhirnya akan banyak meninggalkan kepatuhan, menjadi tidak disiplin, suka mengabaikan hal-hal yang harusnya dilakukan. Selanjutnya faslun fi sabri alal ma'asi. Pasal menjelaskan mengenai sabar ngelakoni maksiat. Artinya itu terus-terusan ngelakoni maksiat. Kok betah kan gitu loh. Jadi mestinya nek maksiat itu yo ndang wes gitu, iki gak terus-menerus. Jadi bahasa Arabnya tetap disebut sabar gitu ya. Sabar ngelakoni maksiat gitu. ya memang enak gitu loh. Kata Omah Irama kan enak toh. Sesuatu yang dilarang itu biasanya enak. Maka ya diterus nih. Jadi terus menerus ngelakoni maksiat. Ini pasal seperti itu. Itu larangan batin. Tidak boleh orang Islam bersikap seperti itu. Maka Allah dawuh qala Allah Ta'ala fama asbaruhum 'alan nar. Fama asbaruhum mongko alangkah sangat tahan temen hum wong akeh mau sing akeh dosane mau 'alan nari ngatasé neraka. Kok betah men ning neraka kan itu. Kok betah men ning neraka. Artinya orang itu banyak melakukan, sering melakukan, rutin melakukan mujibatin nar, hal-hal yang bisa menyebabkan ke neraka itu. Nah, nanti di pasal berikutnya akan bicara itu. Ay ala mujibatin nar. Orang kok betah men nglakoni maksiat, mbok yo wis gitu. Mbok yo betah gitu. Ojo kok. Nah, derengatan hidayah, makanya ndang ngaos ten ngene sabilut taubah, ngoten lho. Mangke kepethuk kalih. Pak Yati ngoten lho. Tribakti bolak-balik mboten badhe bidal mboten sios-sios mawon. Faslun fi su'idzoni. Ah niki suudzon. Pasal jelasaken mengenai larangan batin berprasangka buruk, Qala dawuh sapa Allah taala wa dzanantum dzannas sau
Al-Ayah Al-Fatah ayat 12. Wa dzanantum lan padha nyono sapa sira kabeh dzanasawi ing pranyana kang elek. Ayat ini kan menjelaskan orang-orang Madinah waktu itu ya sudah muslim ya, diajak Nabi untuk umroh pada waktu itu. Mereka minta izin untuk tidak ikut gitu. Tapi tidak ikutnya itu bukan karena benar-benar minta izin sibuk ngurusi keluarga atau ngurusi ekonomi atau ngurusi urusan sosial, tidak. Asalnya adalah punya praduga, punya suudzon terhadap Nabi dan rombongan. Lah ya toh, penduduk Mekah itu kan masih ganas ya, sangat benci dan anti terhadap Islam. Loh, lah ini kok Rasulullah dengan beberapa orang sahabat kok mau umroh? Teko kono mesti kok ditumpas iki karo wong kafir Quraisy. Lah, orang-orang ini akhirnya sebenarnya takut itu. Tapi itu suudzon, dia menyangka buruk gitu. Seolah-olah orang percaya karo Rasulullah, moh melok rombongan umrohe Kanjeng Nabi. Maka turun ayat wa dzanantum dzannas sau. Jadi ada prasangka jelek terhadap Rasulullah dan rombongan yang akan berangkat umroh itu. Mereka minta izin Kanjeng Nabi, mohon maaf kami tidak bisa ikut rombongan umroh ini karena saya ada tugas menjaga keluarga, menjaga perniagaan, pertanian dan lain-lain. Alasan yang disampaikan begitu. Tapi aslinya Allah tahu dan Allah kemudian memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa mereka yang minta izin tidak ikut itu sebenarnya buruk persangkanya, bahwa Nabi dan rombongannya nanti akan dihabisi oleh penduduk Mekah. Ini ayat itu begitu maksudnya di dalam tafsir seperti itu. Kemudian Rasulullah dawuh, ini hadis qudsi, wa qala lan dawuh sapa Allah taala dalam hadis qudsi, ana utawi ingsun Allah iku inda dzanni abdi, ana ing dalam penyonone kawula ingsun bi ing ingsun. Firman Allah di dalam hadis qudsi itu mengatakan, saya ini, firman Allah begitu, saya ini mengikuti persangkaan hamba-hambaku terhadapku. Kalau persangkaannya jelek ya benar-benar jadi jelek. Maka kita sebagai orang mukmin mesti harus berprasangka baik selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berprasangka baik, husnudzon kepada Allah, maka akan terbukti prasangka baik kita itu. Oleh karena itu misalnya kita mendapat rezeki tidak seperti yang lain-lain itu. Ini kan banyak barokahnya daripada yang lain mungkin kurang barokah. Kalau kita berhusnudzon bahwa rezeki yang sedikit tadi barokah, ya akan barokah betul. Lah terbukti kita semua ini kan barokah semua ini ya. Kan tidak beda dengan yang lain-lain yang gajinya besar-besar itu. Podo wae gitu, malah ana sing bojone loro barang. Loh. Lah artinya sing gajine gede-gede ya ora wani wae. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan menjamin, Allah akan melindungi, Allah akan memberi, Allah akan memenuhi apa yang kita angen-angenkan. Insya Allah, Allah betul-betul memberikan itu. Karena dengan husnudzon. Nah, sebaliknya tidak boleh suudzon. Kalau suudzon benar-benar loh Allah akan mewujudkan prasangkaannya itu. Maka benar kan orang-orangnya waktu itu tidak mau mengikuti rombongan Rasulullah yang mau umrah tadi kan mendapatkan musibah. Padahal yang kemudian ikut umrah Rasulullah aman, tidak ada apa-apa. Itu satu bukti ya, bahwa suudzon terutama kepada Allah nggak boleh. Demikian pula dengan sesama kita harus selalu husnudzon. Kata Mbah Yai Makhrus dulu kalau ngaji kan, alaikum bi husnidzonni. Santri-santri selalu husnudzon.
Inna husnadzonni ya'lu ala husnil khuluq. Husnudzon itu akan membuahkan kita yang berhusnudzon tadi itu muncul perilaku yang baik. Perilaku yang baik akan memunculkan husnul khotimah. Jadi proses untuk mendapatkan husnul khotimah itu awalnya harus husnudzon. Orang yang punya prasangka baik terhadap siapapun itu kan perangainya mesti baik toh. Ramah, sopan, dermawan dan seterusnya itu husnudzon ya, berprasangka baik lalu perilakunya seperti baik itu. Perilaku baik itu akan menjadikan dia husnul khotimah. Jadi husnul khotimah tidak ujuk-ujuk gitu. Ya bisa saja karena Allah mengampuni bisa saja jadi husnul khotimah, tetapi proses dan prosedur husnul khotimah mesti diawali dari husnudzon, husnul khuluq, husnul khotimah. Begitu kata Mbah Yai Makrus dulu begitu. Nek kalau ngaji. Faslun fil kasali fit ta'ah. Pasal jelasaken mengenai males nek dikongkon taat. Males nek dikongkon taat. Taat datang Allah berarti males kongkon sholat, males dikongkon wiridan, males dikongkon belajar, males jamaah, males ngaji, males barang halal yang bersifat ta'ah itu males gitu. Maka Gusti Allah dawuh wala ya'tunas sholata illa wahum kusala. At-Taubah ayat 54. Wala ya'tuna lan ora padha ngerjakaken sapa wong akeh mau as-sholata ing salat illa wahum kejaba angin utawi mereka munafik nggih iku kusala males. Jadi males mengerjakan ketaatan itu salah satu bagian dari tanda dia munafik itu. Artinya wong sudah jelas ada perintah kita mesti taat tapi malas gitu. Malas. Aras-arasen. Obatnya semangat gitu ya. Semangat ya. Faslun fil huzni alal kufar. Pasal berikutnya menjelaskan mengenai bersedih atas orang-orang kafir. Kenapa kok bersedih? Ya di dalam era peperangan itu orang kafir dianggap musuh itu. Musuh, jadi lawan. Maka tidak boleh kita bersedih atau simpati kepada lawan, namanya aja lawan. Jadi ayat atau hadis yang membicarakan mengenai jangan bersedih atas orang kafir itu dalam kondisi umat Islam dengan orang kafir dalam kondisi perang kan gitu ya, kondisi perang, kondisi lawan. Meskipun tidak dalam berkecamuknya, tetapi kalau sekarang dalam modern kan ada pernyataan perang. Kalau negara itu dalam pernyataan perang, berarti yang berlaku hukum perang, nah gitu. Hukum perang berbeda dengan hukum damai. Nah, salah satunya hukum perang gini, la wala tahzan alaihim. Al-ayah Al-Hijr ayat 88. Wala tahzan lan ojo bersedih hati alaihi mengatasi wong kafir. Ya harus dilawan terus gitu. Kan Allah Subhanahu wa taala misalnya memberi kepada orang-orang kafir itu berbagai macam fasilitas kehidupan. Mereka secara ekonomi lebih mapan dan lebih menguasai. Secara politik meskipun tidak tampak mereka juga ikut menguasai perpolitikan kita. Nah, itu oleh Allah diberikan kepada mereka itu. Tetapi zuhratul hayati dunia itu hanya sebagai bunga kehidupan. Ya sebatas di dunia itu. Tidak akan ada pengaruhnya sama sekali ketika mereka mati. Ya harus mempertanggungjawabkan ketidakimanan mereka itu. Maka ketika
mereka dalam kondisi seperti itu mendapatkan apa saja, kita tidak boleh bersimpati atau bersedih hati. Wala tahzan alaihim, gitu. Ada di surat An-Nahl ayat 127, ada di surat An-Naml ayat 7. Semua mengingatkan Muhammad, kamu jangan ikut bersedih atas apa yang terjadi pada orang-orang kafir, karena itu memang lawan gitu dalam masa-masa perang. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala la ta'sa 'alal qaumil kafirin, la ta'sa ojo putus asa sapa sira Muhammad 'alal qaumi atase kaum kal kafirin kang padha kafir, sama dengan ayat yang tadi. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, jangan putus asa pada orang-orang fasik, karena orang-orang kafir, orang-orang fasik itu sebenarnya adalah benalu di dalam kehidupan umat Islam, sehingga kalau mereka terjadi sesuatu, sudahlah jangan bersedih, biarkan saja, karena memang itulah akibat atau ulah mereka terhadap Islam. Kafir ingkar, memusuhi, fasik selalu saja tidak mau patuh, kan begitu. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala fala tadhhab nafsuka alaihim khasarat. Al-Fatir Fatir ayat 8. Fala tadhhab mongko aja membinasakan diri sapa sira Muhammad, nafsuka ya awak dhewe sira Muhammad alaihim ing atase wong kafir, khasaraten ing kesedihan. Jangan kamu kemudian menyesal, bersedih, lalu misalnya mutung atau gimana. Jangan begitu. Demikian pula para pendakwah, ya, para pendakwah itu ketika belum berhasil misalnya, ya, orang mengajak orang supaya menjadi baik tapi belum pernah berhasil, ya jangan bersedih, nanti Allah yang akan gitu. Kita mesti menjalankan tugas saja sebagai seorang pendakwah, mengajak supaya baik. Kok dene yang diajak baik itu belum mau dan tidak mau, nah itu Allah lah urusannya, bukan kita lagi. Nah, pantang menyerah. Jadi jika belum berhasil, teruslah melakukan tugas kita, soal hasilnya diserahkan kepada Allah, dan jangan bersedih, jangan kemudian mutung, itulah fala tadhhab nafsuka alaihim khasarat. Laisa rono sapa al kufaru pira-pira wong kafir iku ahlan layak lil huzni, untuk disedihi, untuk disedihi alaih mengatasi kufar. Musuh itu ya tidak layak untuk kita sedihi, ya biar saja namanya musuh, karena kalau dia kuat dia akan menyerang kita, kalau dia tangguh, ya kita yang tidak bisa mengalahkannya. Maka ketika mereka kemudian tertimpa apa saja, ya sudah biarkan saja, tidak usah bersedih, jarno ae, karena ulah mereka memang begitu. Idlah hazana idlah huzna, krono rono sedih disedih ku maujud alal adai ngatasi musuh gitu. Jadi ini kondisinya kondisi perang, berhadapan, bukan dalam kondisi damai. Kalau dalam kondisi damai, ya kita hidup di negeri kita yang seperti ini, ya tentu ketika sesama bangsa sedang menghadapi musibah, ya kita ikut prihatin gitu. Nah, misalnya hari ini konco-konco kita di daerah Demak Kudus kan kebanjiran. Nah, mereka juga ada yang non muslim dan seterusnya, ya kita ikut simpati, kalau perlu juga ikut membantu, karena masanya masa damai, masa yang tidak dalam kondisi perang. Kalau dalam kondisi perang, ya kelelep-kelelep nokonoan gitu ya. Misalnya begitu. Faslun, satu lagi nih. Faslun fil huzni ala faitid dunya. Pasal menjelaskan mengenai bersedih karena luput dari urusan dunia. Jadi misalnya panen gagal, itu namanya luput dari urusan dunia kan. Terus panen wis karek jiko lho kebanjiran. Nah, sabar. S3 loh,
karek titik tok ngono lho. Batal ra sida. Mulai. Ya kadang orang itu sering menghadapi sesuatu yang bersifat duniawi tentunya, yang nyaris bisa diraih tetapi gagal, nyaris akan diraih, akan teraih tapi gagal. Itu tidak perlu sedih gitu loh maksudnya, tidak perlu bersedih. Mungkin karena memang bukan rezekinya, karena mungkin memang takdirnya begitu kan gitu, bukan bagiannya. Bab mengenai pelipur lara, nggih. Wis kadung diragati oke. Kebanjiran. Kadung kuliah 6 semester ya. Karek ujian ngono wae lho bae. Kadung pirang-pirang tahun diopeni. Bae didisiki karo kancane. Maka namanya tidak boleh bersedih karena urusan itu urusan dunia. Itu. Qala dawu sapa Allah taala likaila taksau ala ma fatakum alaya al-hadid ayat 23. Likaila supaya ora, likaila taksau supaya ora berduka cita sapa sira kabeh alama ing atase perkara fatakum kang luput apa makum ing sira. Jadi tidak usah bersedih atas apa yang tidak tercapai tadi itu. Jadi jangan kemudian terus stres itu ya, stres mutung, nyalek ora dadi, terus akhirnya stres, ya bahaya no, gitu. Bahayanya itu ya ndak ada pikiran lain kecuali menyesali. Kalau nggak jadi ya sudah. Memang belum waktunya kan gitu. Kan banyak juga yang nggak jadi kan gitu. Akeh kancane lah gitu. Nah, pelipur lara iki karena dawuh Gusti Allah ngoten gitu. Lah sing lakon iki masyaallah sambat ora entek-entek amarga niki wau gagal total. Stres itu, masya Allah. Makanya dipikir dulu, gitu, ditimbang dulu. Tapi wong jenenge setan niku, masya Allah pintere setan anggene ngerayu niku loh. Ini kesempatan, nggak ada lagi kesempatan lain. Ya kali ini maju terus gitu. Begitu maju. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala likaila tahzanu ala ma fatakum wa la ma asobakum Ali Imran 153. Likaila tahzanu supaya ora padha sedih sapa sira kabeh gitu. Ala ma fatakum ing atase perkara fatakum kang luput apa makum ing sira, kang luputaken apa ma ing sira. Wala malan ora perkara asobakum kang napa menimpa asobakum kang ngeneni apa makum ing sira kabeh. Jadi supaya kalian tidak bersedih gitu loh, tidak bersedih. Artinya kan orang itu ketika mendapatkan sesuatu euforia kan gitu. Begitu susah, gagal, bersedih berlebihan, stres gitu. Jadi ketika mendapatkan sesuatu dia sombong, aku kan gitu. Ini hasil usaha keras saya ini, karena saya kerja keras ya dapat begini. Lali deh bahwa itu semua ada di tangan Allah. Karena kesombongan begitu itu. Lalu kemudian ketika gagal dan bangkrut, dia sambatnya ora karu-karuan. Itu sama dengan tidak mempercayai kekuasaan Allah gitu. Maka jangan bersedih kalau begitu, ya biasa saja. Allah memang belum mengendaki seperti ini. Memang bukan jodohku, kan begitu toh.
Lah kok dapat satu tambah lagi dapat dua, alhamdulillah itu rezeki gitu. Al huznu utawi susah sedih ala faiti dunya ing atase wong kang sing luput masalah donya wau iku ikbalan condong alaya ing atase donya. Nek wong sedih banget amarga perkara gagal urusan donya kuwi berarti wong kuwi perhatiane full ning donya. Wahtimaman biha, mementingkan betul pada dunia itu. Sahilun anit taat, akhirnya lalai, akhirnya menjadi lupa akan ketaatan gitu. Lah kan mesti kesimpulannya itu begini. Waduh, sudah susah payah nanam padi ya, dipupuk, dimatun, dirawat dan seterusnya. Panen tinggal ngepek bae lho, kobongan atau banjir. Ambruk wes rego murah lah ngono kuwi terus sedih bersedih biaya dienggo ngopeni sawah mau nek utang lah kan ya sudah susah banget lah nek susah banget ngono terus kuwi akan menjadikan ia lalai kepada banyak hal ketaatan akhirnya wegah ngaji lah ngaji ya bangga gitu ya. Sembayang yo aku yo bangga. Nah gitu ya. Sing disalahne mesti ono kuwi ya sebagai sasaran. Jadi al huznu ala faitid dunya ikbalan alaiha wahtimaman biha sahilun anit taat. Faslun fit tatallu'i ila dunya wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu tujina biha min jamil aqwali wal afal wa ta'dilana bi jamil hajat wa tutaruna bi jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka al-turjat wa tuballighuna bi syughayat min jami'il khairati fil hayati tamamat. Rabbana atina fid dunya hasanah وابلغ حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.